kalian? Ini lagi hujan deras. Nanti kalau hujan sudah reda, pasti Bapak belikan makanan. Bapak, jangan bentak-bentak mereka. Mereka kan masih kecil. Saya juga lapar, Pak. Saya menyesal menikah dengan Bapak. Ibu, kamu pikir Bapak pergi tiap hari ngapain? Bapak cari kerja, Bu. Kerja. Bapak cari uang supaya kalian bisa makan. Bapak pikir saya bangun pagi-pagi ke pasar, belanja, bikin gorengan, keliling kampung, membantu keuangan Bapak. Bapak enak-enak masih tidur di pagi hari. Diam. Asal ibu tahu, Bapak juga berusaha. Meskipun Bapak sering sakit-sakitan, Bapak tidak peduli dengan perut Bapak sendiri. Yang terpenting bagi Bapak, pulang bawa uang buat kalian. Tapi apa? Ibu tidak pernah menghargai pengorbanan Bapak selama ini. Asal Bapak tahu, saya dari keluarga yang mampu, Pak. Saya meninggalkan keluarga saya, orang tua saya, demi untuk anak-anak. Saya bertahan, Pak. Kalau seperti ini, saya sangat menyesal, Pak. Saya menyesal. Saya sungguh menyesal, Pak. Bapak minta maaf ya. Bapak sudah kasar sama ibu. Bapak juga minta maaf ya, Nak. Bapak juga sudah bentak kalian. Sebenarnya Bapak gak tega sama kalian. Gara-gara Bapak, kalian menderita. Gara-gara Bapak yang gak bisa bayar kontrakan, kita diusir dari rumah kontrakan. Dan sekarang kita harus tinggal di perantauan seperti ini. Bapak merasa sebagai kepala rumah tangga tidak berguna sama sekali. Tuhan, kenapa Kau berikan cobaan begitu berat kepada keluarga Tuhan? Bu, Bapak punya rencana mau pinjam uang sama pasar kita. Semoga aja Bapak diberi pinjaman supaya Bapak kita bisa kontrak lagi, Bu. Kasihan anak-anak selalu kedinginan. Yang sabar ya, Nak. Bapak sayang kalian. Jangan nakal ya, Nak ya. Bu, Bapak pergi dulu ya. Jaga anak-anak kita. Yuk, anak-anak, hujan dan reda. Kita pilih-pilih tempat yang ini, yuk. Luas di sana. Yuk. 6 hours later. Salam. Salam. Shalom.
biasa ya, udah lama kita tidak bertemu. Ayo Pak Tikno, silakan masuk. Ya, makasih Bu. Silakan duduk. Wah, Pak Tikno, kebetulan nih, hari ini hari Jumat. Ntar Pak Tikno ikut komsel ya. Dan kebetulan juga suami saya lagi keluar kota. Jadi untuk keperluan komsel, semua saya yang ambil alih. Aduh. Apa ya yang harus saya bagikan di komsel? Firman Tuhan apa yang bisa memberkati semua anggota komsel? Bingung saya. Suami nggak ada, jadi semua urusan komsel saya yang ambil alih. Dari renungan, bahkan mempersiapkan semua keperluan komsel. Pak Tikno, ada apa? Sepertinya lagi ada masalah. Iya Bu, saya lagi ngalami pergumulan. Saat ini saya lagi kesulitan keuangan Bu. Padahal saya sudah berusaha kesana kemari, tapi hasilnya hanya sedikit. Belum lagi ditambah hujan terus-terusan seperti ini. Gimana saya harus bayar kontrakan? Makanya kami diusir dari rumah kontrakan Bu. Dan sekarang kami harus tinggal di emperan toko. Mana saya sakit-sakitan, anak-anak saya demam karena kedinginan. Begini Bu, saya mau minta tolong sama Ibu. Saya mau pinjam uang sama Ibu, atau pinjam kas komsel Bu. Saya tahu di komsel dilarang berhutang, saya tahu di komsel dilarang berhutang karena hal itu sensitif, saya tahu Bu. Tapi saya terpaksa, makanya saya memberanikan diri datang kemari Bu. Ya, Pak Tikno, kami sebenarnya juga rindu untuk Pak Tikno kembali bersama-sama dengan kita komsel setiap hari Jumat. Karena hanya di komsel aja ada solusi buat setiap masalah kita. Bahkan di komsel kita bisa saling sharing firman, saling memberi motivasi dan masukan. Bahkan kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kalau untuk pengajuan tadi Pak Tikno yang masalah uang, saya secara pribadi tidak bisa memutuskan sendiri. Nah, kebetulan hari ini kan kita mau komsel. Nanti Pak Tikno ikut komsel ya? Ya Bu. Ya, biar nanti saya bisa bicarakan dengan anggota sel yang lainnya. Baik Bu. Good. Shalom. 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 Shalom Pak Eko, Bu Dewi, Bu Noni. Shalom Pak. Shalom. Halo, shalom. Shalom semuanya. Shalom semuanya teman-teman. Ya, teman-teman, kalian masih ingat ya dengan Pak Tikno? Ya. Teman kita yang udah lama nggak komsel. Nah, Pak Tikno baru aja bercerita sama saya kalau dia lagi sedang mengalami kesulitan. Dia baru saja diusir dari rumah kontrakannya. Bahkan istri dan anaknya harus tinggal di emperan toko. Teman-teman, solusi apa ya? Solusi apa yang bisa kita lakukan untuk kita menolong teman komsel kita ini? Apakah kita pakai dulu uang kas komsel kita untuk kita membantu Pak Tikno? Gimana teman-teman menurut kalian? Bu, masalah ini kan kita udah sering bahas. Apalagi kita rencana pakai uang kas itu untuk fellowship komsel Bu. Betul tuh. Saya tidak setuju kalau uang kas kita dipakai untuk kayak ginian Bu. Apalagi ke anggota komsel yang tidak aktif. Betul tuh Bu, saya setuju dengan apa yang bilang Pak Marvel.
Masa Pak Tikno itu udah nggak pernah datang komsel, ke gereja aja juga nggak pernah datang nongol. Tiba-tiba mau minta uang kas kita. Enak banget hidup lo. Lagian ya Bu, dia udah nggak aktif, datang ke Ibu, minta-minta, lalu Ibu kasih. Terus nanti kalau ada masalah lagi, datang ke Ibu kasih. Lama-lama Ibu fasal atau Ibu Tuhan. Harusnya dia tuh berdoa dan mengandalkan Tuhan. Sebenarnya ya Bu, masalah Pak Tikno ini saya udah tahu lama ya. Cuma saya diam aja, nggak mau ngomong. Toh dia udah nggak pernah datang komsel. Saya tahu kok di antara teman-teman ini banyak yang nggak setuju masalah uang kas untuk membantu keluarga Pak Tikno, tapi mereka pada diam aja. Ayolah teman-teman, utarakan pendapat kalian. Teman-teman, saya tidak setuju dengan apa disampaikan oleh Pak Marfer dan Ibu. Karena saat ini kita sedang belajar tentang kasih dan persaudaraan. Dan ini saatnya kita akan mempertahankan buat keluarga, saudara kita yang saat membutuhkan. Saya rasa teman-teman tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marfer dan Ibu. Ayo teman-teman, sampaikan pendapat. Kalau saya lebih setuju dengan Ibu Noni, ya nggak Bu? Iya. Tenang teman-teman, tenang dulu. Kita satukan hati dalam doa. Kita ini satu tubuh, jangan saling melukai kalau ada konflik seperti ini. Kita cari solusinya bersama-sama. Kita tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita berdoa. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Saya ya Pak, saya begitu egois. Saya bahkan tidak mau membantu orang yang membutuhkan. Tadi waktu kita bersama-sama memuji Tuhan, saya ditegur Tuhan dengan lembut. Katanya, Marvel, apakah kamu mengasihi aku? Kalau kamu mengasihi aku, bantulah orang yang membutuhkan bantuan. Pak Tisno, maafkan saya ya. Pak Tikno, saya juga minta maaf ya Pak. Saya terlalu egois, terlalu mementingkan diri sendiri. Saya tidak peduli dengan saudara seiman kita yang sedang membutuhkan. Padahal kan uang kas itu bisa kita kumpulkan lagi tahun depan.
Saya ikhlas kok kalau uang kas tahun ini kita bantu untuk keluarga Pak Tikno. Baik teman-teman, kita sepakat ya kalau uang kas komsel kita tahun ini tidak kita pakai untuk fellowship, tetapi kita pakai untuk membantu teman kita Pak Tikno. Setuju? Setuju. Bagaimana teman-teman kalau kita ke tempat Bu Yanti sama anak-anak, mumpung anggota sel semua udah pada lengkap. Ayo.